kami dari kelompok 8 PSI akan mempresentasikan tentang kajian sumber Islam. Oke, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Khairunisa Mawarni, NIM 201080200102, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mustafa Nada dengan NIM 201080200101. Oke, jadi di sini kita langsung saja masuk ke presentasi. Pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Mohon disimak penjelasan kami berikut ini. Terima kasih. Pengertian sumber ajaran Islam. Agama Islam memiliki aturan-aturan sebagai tuntunan hidup kita, baik dalam berhubungan sosial dengan manusia yang disebut dengan hablu minanas, dan hubungan dengan Sang Kholik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan hablu minallah. Dan tuntunan itu kita kenal dengan hukum Islam atau syariat Islam atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Menurut ulama usul fikih, hukum adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau yang disebut juga dengan orang yang sudah baligh dan berakal sehat, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah, atau kemudahan atau azimah. Jadi, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. B. Model-model tafsir. 1. Model tahlili atau yang disebut juga dengan analisis, yaitu dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan. Kedua, yaitu model maudul atau yang disebut dengan tematik. Artinya adalah dapat dipahami sebagai pembahasan yang berkisar pada tema yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu ada metode muqarin atau komparatif. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, membandingkan teks atau nash, ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Yang kedua, yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang pada lahirnya terdapat pertentangan. Yang ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, yaitu ada metode ijmali atau global, yaitu menjelaskan Al-Quran secara ringkas tetapi mencakup semua dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Yang kelima, yaitu metode terjemah. Metode terjemah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, terjemah harfiah. Terjemah harfiah adalah terjemah yang dalam pengungkapan maknanya terlalu terikat dengan suasana kata per kata. Yang kedua, yaitu terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah adalah terjemah yang tidak terikat dengan suasana kata per kata yang ada dalam bahasa pertama. Yang keenam, yaitu ada metode takwil. Metode takwil secara etimologi mempunyai pengertian yang sama dengan tafsir, yakni menerangkan dan menjelaskan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mustafa Nada. Untuk Mustafa Nada dipersilakan. Ya, oke. Yang C, macam-macam as-sunnah. Macam-macam as-sunnah itu ditinjau dari 4 macam aspek ya. Yang pertama itu ditinjau dari bentuknya. Nah, dari bentuknya itu ada qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan hamimiyah. Qauliyah itu berdasar dari perkataan Nabi. Salah satu contohnya adalah tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Terus ada fi'liyah. Fi'liyah itu dari perbuatan Nabi. Jadi Nabi itu memberi contoh itu pada saat itu adalah tata cara sholat. Terus ada lagi takririyah, yaitu dari ketetapan Nabi, seperti halnya memakan daging sejenis biawak itu, yang nabinya itu yang Nabi Muhammad itu di situ tidak ikut makan ya. Terus ada lagi hamimiyah, yaitu kehendak Nabi Muhammad SAW yang belum terlaksana, seperti salah satu contohnya yaitu puasa Asyura. Terus yang kedua itu dari segi jumlah orang-orang yang menyampaikannya. Itu ada 3 macam. Yang pertama itu mutawatir atau memiliki banyak perawi, yang dimana para perawi itu mustahil dia itu berdusta.
Terus ada masyhur atau periwayatnya 2 orang atau lebih, atau bisa dikatakan tidak selalu sama dalam setiap generasi perawiannya. Terus ada lagi as-sunnah ahad, yaitu yang hanya memiliki 1 atau 2 perawi saja. Terus ada lagi itu yang ketiga, ditinjau dari kualitasnya. Kualitas itu ada sahih atau terpercaya, terus ada hasan. Itu hadis hasan itu memenuhi sebagai hadis yang as-sunnah itu ada hasan yang memenuhi sebagai sunnah yang sahih, tetapi kualitasnya di bawah dari kata sahih itu sendiri. Terus ada juga doif yang di situ tidak memenuhi syarat sebagai as-sunnah. Ada lagi yaitu maudhu atau ketetapan sunnah yang palsu ya. Terus ada lagi diterima atau tidaknya. Itu ada 2 aja, makbul sama mardud. Makbul itu yang diterima dan mardud. Nah, ada lagi yang D, studi al-sunnah. Nah, studi-studi pembahasan dari as-sunnah itu yang pertama kali adalah hadis, sunnah, khobar, athar atau hadis qudsi. Terus yang kedua sejarah perkembangan pembukuan hadis mulai dari periode pertama masa Nabi sampai sekarang. Terus ada lagi berbicara tentang macam-macam kitab hadis dan derajatnya. Jadi membahas tentang kitab-kitab seperti itu. Ada lagi yang keempat itu cabang-cabang ilmu hadis yang menyeliputi gharib al-rijal al-hadis, ilmu jar wa takdil, ilmu ilal hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu nasik wa mansuk, ilmu asbab urut al-hadis dan lain-lain. Jadi ada perubahan hukum, ada tentang pembahasan urut dari awal hadis itu terbentuk dan lain-lain. Ada lagi ilmu mustalah hadis yang meliputi maratan rai transmitor atau sanad ya, atau isi hadisnya yaitu matan. Ada lagi yang keenam itu pembahasan tentang unsur-unsur yang ada dalam penerima hadis yaitu perawi, matan dan sanadnya. Nah, untuk studi dari sunnahnya itu metode memahami sunnah itu secara konferensif. Contoh hadis yang berbicara tentang ciri istri yang baik. Jalan keluar yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah perpaduan antara kontekstualisasi pemahaman nas hadis dengan metode induktif dengan pendekatan fenomenologi untuk penemukan substansi ajaran nas hadis. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada analisis konten atau matan hadis, sebaliknya hampir tidak menggunakan pisau analisis sanad. Baik, berikut ini adalah penjelasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.